Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Wira Sanjaya, NIM 19111024161108, Prodi 3 Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, tingkat 3, kelas A. Baik Pak, di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan dengan pasien diabetes mellitus yang telah saya kaji dan saya beri tindakan keperawatan. Kita masuk ke identitas ke pasien. Nama pasiennya berinisial Nyonya L, umurnya 47 tahun, alamatnya di Ponoragan, RT 6 Luakulu, Samarinda, Tenggarong. Status perkawinannya menikah, agamanya Islam, diagnosa medisnya diabetes mellitus. Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sekarang yaitu ibu rumah tangga, sukunya suku Jawa, dan tanggal masuk RS pada tanggal 12 bulan 11 2021 dan tanggal pengkajian yang saya lakukan pada tanggal 15 bulan 11 2021. Nomor register 02404XXX. Untuk riwayat penyakitnya Pak, di keluhan utama saat masuk ke rumah sakit pada tanggal 12 bulan 11 2021 di jam 8.30 atau jam setengah 9 pagi. Klien ini mengeluh sesak napas, badannya terasa lemas, tekanan darah meningkat yaitu 210/110, dan gula darah meningkat setinggi 245 mg/dl. Nah, saat saya kaji Pak pada tanggal 15 bulan 11 2021 di jam 3, klien ini mengatakan merasa pusing dan merasa berat di pundak bagian belakang dan merasa gelisah. Untuk riwayat penyakit sekarang, pasien ini mengalami ADHF atau gagal jantung ditambah dengan diabetes mellitus yang diderita sekarang. Untuk riwayat penyakit dahulunya, pasien ini memiliki riwayat hipertensi dan diabetes mellitus sejak 10 hari yang lalu, sebelum saya mengkaji pasiennya dan sebelum pasien memasuki rumah sakit untuk dirawat. Nah, untuk riwayat penyakit keluarganya ini Pak, ibu kandungnya ini menderita hipertensi dan diabetes mellitus, yaitu turun ke ibu atau klien yang saya kelola ini Pak, pasien yang saya kelola. Nah, ini berikut genogramnya Pak. Untuk suaminya itu tidak tinggal satu rumah dengan anak dan istrinya karena suaminya ini sedang bekerja di luar kota. Ini pathway ya Pak. Untuk pathway di diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Nah, untuk pasien di DM tipe 1, sel B pada tubuh itu, pada pankreas itu hancur, lalu terjadilah defisiensi insulin. Untuk DM tipe 2 terjadilah idiopatik, usia, dan genetik, dan lain-lain faktor yang mempengaruhi DM tipe 2. Ketika tiga gejala itu timbul pada pasien, maka jumlah sel pankreas itu menurun sehingga terjadilah definisi insulin. Ketika pasien mengalami defisiensi insulin, timbullah 3 gejala pada pasien yang mengalami diabetes, yaitu hiperglikemia, katabolisme protein meningkat, dan limfosit meningkat. Ketika hiperglikemia, fleksibilitas darah merah itu menjadi fleksibel. Jadi dia terus-menerus untuk memproduksi sel darah merah. Nah, ketika fleksibel darah merah itu berlangsung, terjadilah pelepasan O2 sehingga terjadilah hipoksia di perifer. Jadi masalah keperawatan bisa kita angkat yaitu nyeri akut. Nah, ketika defisiensi insulin itu timbul masalah katabolisme protein meningkat dalam tubuh, maka urin itu berretensi sehingga terjadi pemecahan glukosa menuju sel itu menurun. Nah, maka terjadilah hipoglikemia. Maka masalah keperawatan bisa kita angkat yaitu ketidakseimbangan kadar glukosa darah. Ketika defisiensi insulin itu timbullah gejala ketiga yaitu limfosit meningkat. Ketika limfosit meningkat, terjadilah penurunan berat badan pada pasien diabetes sehingga pasien harus melakukan pembatasan diet. Nah, ketika pembatasan diet tersebut, intake itu tidak adekuat dalam tubuh, makanya masalah keperawatan bisa kita angkat yaitu defisit nutrisi. Ketika intake tidak adekuat, maka terjadilah poliuria atau kencing yang terus menerus. Maka masalah keperawatan yang bisa kita angkat berikutnya yaitu defisit volume jaringan. Ketika pasien ini mengalami hipoglikemia, darahnya rendah, maka terjadilah vesikolita darah dalam tubuh dan aliran darah itu melambat.
sehingga terjadilah iskemis pada jaringan yang dimana terjadi nekrosis atau luka atau timbul luka. Nah, ketika timbulnya luka, terjadi nekrosis luka, maka timbullah gangren, yang dimana gangren tersebut bisa mengganggu aktivitas pasien tersebut. Maka masalah keperawatan bisa kita angkat, yaitu intoleransi aktivitas. Ini untuk pengkajiannya Pak. Untuk di neurosensori, gejalanya ini klien mengatakan tidak ada masalah di bagian ekstremitas atas dan bawah dan tidak ada kesulitan menelan. Untuk tandanya hemiparesis tidak ada, kesulitan tidak ada, dan nyeri ekstremitas tidak ada. Untuk di sirkulasi Pak, gejala yang pertama itu klien mengatakan lemas, dan ketika saya kaji tanda GCS-nya 15, E4, M6, V5 yaitu kompos mentis, CRT-nya kembali dalam 2 detik, akral hangat, tekanan darah 150/90 mHg, nadi 80 kali per menit, RR 20 kali per menit, dan suhunya 37,5 derajat, SpO2 nya 99%. Klien terlihat lemah. Untuk di pernapasan, klien ini mengatakan tidak sesak. Tandanya gerakan nadanya simetris, tidak terdapat bunyi napas tambahan, SpO2 nya normal 99%, dan RR 20 kali per menit. Untuk nyeri atau ketidaknyamanan, klien ini mengatakan pusing seperti berputar dan perut nyeri disertai dengan napasnya sesak. Nah, tandanya klien bersikap hati-hati dan gelisah, terdapat nyeri tekan pada ulu hati. Untuk kualitinya, nyerinya seperti diremas, ditusuk-tusuk, dan berat. Untuk rasionya itu di bagian abdomen, belakang kepala, dan pundak, dan skala nyerinya itu 5. Untuk time-nya itu timbulnya nyeri ini tidak menentu. Untuk di pengkajian makanan atau cairan, gejalanya pasien ini mengatakan nafsu makannya menurun, kurang, dan tidak pernah habis. Lebih banyak minum dan tidak ada kesulitan saat menelan. Nah, makannya itu dalam sehari itu porsinya kurang lebih 2 sendok. Tandanya itu tidak ada mual dan muntah saat makan, tidak kesulitan menelan, dan polidipsi. Karena pasien ini terlalu banyak mengkonsumsi cairan atau minum. Untuk dieliminasi, gejalanya itu klien mengatakan sering buang air kecil atau sering BAK. Belum pernah BAB kurang lebih 4 hari terhitung dari saya pengkajian Pak. Nah, untuk tandanya poliuri. Untuk di seksualitasnya, gejalanya klien mengatakan sudah menikah dan memiliki 1 orang anak perempuan. Tandanya belum menopause, karena pasien ini masih berumur 47 tahun. Untuk di aktivitas atau istirahat, gejalanya klien mengatakan susah tidur selama dirawat di rumah sakit dan aktivitas dibantu oleh anaknya. Klien mengatakan siang tidak tidur, tetapi malam tidur dengan durasi waktu 3-5 jam. Tandanya tidak ada. Untuk hygiene-nya Pak, personal hygiene-nya, gejalanya klien mengatakan mandi tanpa bantuan atau pasien ini masih mandiri untuk bermobilisasi. Untuk tandanya klien terlihat bersih. Untuk integritas psiko, gejalanya klien ini mengatakan tidak merasa cemas atas penyakit yang dia derita sekarang. Untuk tandanya, klien ini terlihat biasa saja dan tidak merasa cemas. Untuk interaksi sosial, gejalanya ini klien mengatakan yang mendampingi di rumah sakit selama pasien ini dirawat yaitu anaknya. Tandanya tidak ada. Untuk penyuluhan atau pembelajaran, gejalanya ini klien mengatakan mengetahui penyakit tersebut, penyakit yang dideritanya sekarang, tetapi dihiraukan saja dengan pasien ini sehingga bisa terjadi gula darahnya tidak terkontrol. Seperti itu. Untuk tandanya tidak ada. Untuk pasien safety, gejalanya kalian ini mengatakan bisa bergerak tetapi terbatas. Untuk tandanya ini kalian bisa bergerak tetapi terbatas dan terlihat lemas. Di pemeriksaan fisik Pak, di kepalanya mesosepal, rambut berwarna hitam, kulit kepala cukup bersih, matanya simetris, konjungtiva anemis, sklera tidak histerik, dan hidung simetris. Untuk leher tidak terdapat pembengkakan kelenjar tiroid ketika saya palpasi. Untuk toraks, bunyi napasnya fasikuler, tidak terdapat bunyi napas tambahan, dada simetris. Abdomen simetris, tidak ada lesi, tidak asetis, bising ususnya 13 kali per menit, perkusi abdomennya timpani, terdapat nyeri tekan pada ulu hati ketika palpasi. Untuk inguinalnya tidak terdapat kelainan di regio inguinal,
Klien tidak terpasang kateter. Ekstremitas atas dan bawah tidak ada masalah atau normal. Berikut pemeriksaan penunjangnya Pak. Untuk pemeriksaan hemoglobin dan lain-lain tuh jumlah nilainya normal, tetapi di saat glukosa sewaktu itu meningkat, yaitu dengan hasil 204 mg per dl. Untuk di tanggal 13 November, pasien ini melakukan cek lab yaitu HbA1c atau epithut yang dimana epithutnya ini meninggi dengan hasil 14,8%. Untuk penata laksanaan medisnya, pasien ini selama di rumah sakit diberikan injeksi furosemid 2x1 intravena dan infus RL 7 TPM melalui intravena, kandestaran 1x16 mg per oral, ISDN 3x5 mg per oral, CPG 1x1 per hari per oral, atorvastatin 1x20 mg per oral, lavemir 1x8 unit SC insulin, dan glikuidon 3x1 per oral. Berikut analisa datanya Pak. Di diagnosa pertama saya mengambil problemnya nyeri akut dengan etiologinya agen pencendera fisiologis. Dengan DS, klien mengatakan pusing seperti ngelandai disertai dengan perut nyeri. Klien mengatakan nyeri saat perut ditekan. Untuk DO-nya, data objektifnya, pasien ini tampak gelisah dan berhati-hati, terdapat nyeri tekan pada ulu hati. Untuk PQRST-nya, nyeri saat perut ditekan, nyeri di bagian belakang kepala dan pundak, nyeri seperti ditusuk-tusuk dan berat di bagian abdomen belakang kepala dan pundak, skala nyeri 5 dan time-nya tidak menentu. Untuk diagnosa kedua saya ambil konstipasi dengan etiologi atau penyebabnya ketidakcukupan asupan serat, yang dimana klien ini mengatakan belum pernah BAB selama di rumah sakit, yaitu kurang lebih 4 hari, dan defekasinya itu kurang dari 2 kali seminggu. Untuk data objektifnya tidak ada BAB selama di rumah sakit, yaitu kurang lebih 4 hari. Untuk diagnosa yang ketiga, saya mengambil ketidakstabilan kadar glukosa darah dan penyebabnya adalah resistensi insulin, di mana klien ini mengatakan merasa lemas, mengatakan merasa pusing, dan gula darahnya yang ketika saya cek itu 297 mg per dl, dan klien terlihat lemas. Untuk diagnosa perawatan menurut prioritas, yang pertama yaitu saya ambil tuh nyeri akut berhubungan dengan agen pencendera fisiologis, yang kedua konstipasi berhubungan dengan ketidakcukupan asupan serat, dan yang terakhir ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin. Ini perencanaan yang saya ambil Pak. Untuk diagnosa pertama nyeri akut berhubungan dengan agen pencendera fisiologis. Tujuan yang pertama atau luaran utamanya itu nyeri akut. Untuk intervensinya manajemen nyeri dengan ada 4 tindakan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Untuk diagnosa kedua yaitu konstipasi berhubungan dengan ketidakcukupan asupan serat, yang dimana luaran utamanya yaitu eliminasi fekal. Dan untuk intervensinya yaitu manajemen eliminasi dengan 4 tindakan yaitu observasi, terapeutik, edukasi. Untuk diagnosa yang terakhir, ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin. Nah, untuk luaran utamanya yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah, dan untuk intervensinya itu manajemen hiperglikemia. Berikut implementasi yang saya lakukan pada pasien Pak. Di hari Senin tanggal 15 November 2021 di jam 12, implementasi yang saya lakukan yaitu mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. 1.2 mengidentifikasi skala nyeri. 1.3 mengidentifikasi respon nyeri nonverbal. 1.4 memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri napas dalam. Dengan teknik yang saya berikan yaitu napas dalam. Ini berikut evaluasi prosesnya. Klien mengatakan pusing disertai perut sakit. Untuk data objektifnya, PQRST-nya nyeri di bagian perut saat ditekan, nyeri di bagian belakang kepala dan pundak, nyeri seperti ditusuk-tusuk dan berat di bagian belakang kepala. Untuk rasionya di bagian abdomen belakang dan kepala pundak. Untuk skala nyerinya 5 dan time-nya tidak menentu. Untuk di diagnosa kedua yaitu saya mengambil tindakan implementasi yaitu memberikan air hangat setelah makan, dan 2.7 menjelaskan jenis makanan yang membantu meningkatkan
keteraturan peristaltik khusus, yang dimana dengan evaluasi proses yang saya dapat yaitu klien mengatakan belum pernah BAB selama di rumah sakit kurang lebih 4 hari dan data objektifnya tidak ada BAB selama di rumah sakit kurang lebih 4 hari. Untuk di diagnosa yang ketiga, ketidakstabilan kadar glukosa darah, implementasi yang saya ambil, tindakan yang saya berikan kepada pasien yaitu memonitor kadar glukosa darah. 3.2 memonitor tanda dan gejala hiperglikemia, misalnya poliuria, polidipsi, polifagia, kelemahan malalase, pandangan kabur, dan sakit kepala. Hasil dari evaluasi proses yang berikan kepada pasien di hari Senin tersebut untuk diagnosa ketiga yaitu klien mengatakan merasa lemas dan pusing, banyak minum, dan untuk GDS-nya itu di hari Senin itu 195 mmHg dan klien terlihat lemah. Ini untuk yang di hari Selasa untuk diagnosa pertama. Untuk hasil implementasi yang saya berikan masih implementasi yang sama. Data evaluasi prosesnya itu klien mengatakan pusing mulai sedikit berkurang dan sakit perutnya berkurang. Untuk objektifnya PQRST-nya nyeri di bagian perut saat ditekan dan nyeri di bagian belakang kepala dan pundak. Untuk kualitinya itu nyeri seperti ditusuk-tusuk dan berat di bagian belakang kepala. Untuk rasionya itu di bagian abdomen, belakang kepala, dan pundak. Dan skala nyeri pasien ini tadinya 5 menjadi 4, menurun. Dan time-nya tidak menentu. Untuk di diagnosa kedua masih dengan implementasi yang sama dengan hasil evaluasi prosesnya. Yang pertama, klien mengatakan sudah ada BAB tetapi hanya sedikit dan konsistensi PSS-nya itu keras. Untuk di diagnosa ketiga dengan implementasi yang masih sama, hasil dari evaluasi proses yang saya berikan kepada pasien yaitu klien mengatakan lemas, pusing itu bertambah. Data objektifnya GDS-nya 210 mg/dl dan klien terlihat lemah karena di hari Selasa ini rencana pasien ingin pulang, tetapi ketika dicek gula darahnya meningkat Pak, yaitu 210 mg/dl. Nah, untuk di hari Rabu tanggal 17 November 2021 di jam 7 malam masih dengan implementasi keperawatan yang sama dengan diagnosa pertama. Evaluasi proses yang diberikan pada pasien yang pertama yaitu klien mengatakan pusing dan perut sakitnya berkurang. Untuk data objektifnya pain-nya nyeri pada perut dan kepala, kualitinya nyeri seperti ditusuk-tusuk dan berat di bagian belakang kepala. Rasionya abdomen, belakang kepala, dan pundak. Dan skala nyeri yang tadi 4 menjadi skala nyerinya 2. Dan waktunya tidak menentu. Untuk di diagnosa kedua masih dengan implementasi yang sama, data subjektif dari tindakan yang saya berikan kepada pasien yaitu evaluasi perawatannya. Yang pertama, klien mengatakan sudah BAB 1 kali 1 hari dan objektifnya konsistensi PSS-nya normal. Nah, untuk di diagnosa ketiga dengan implementasi yang masih sama, hasil dari evaluasi proses perawatannya yaitu data subjektifnya klien mengatakan tidak merasa terlalu lemah, rasa hausnya berkurang, dan BAK-nya berkurang. Dan untuk gula darahnya menurun alhamdulillah karena di hari Rabu ini pasiennya pas untuk pulang, disuruh oleh dokternya dengan gula darahnya 180 dan keadaan umumnya baik. Ini berikut evaluasi prosesnya Pak. Di hari Senin tanggal 15 November 2021 jam 12 siang dengan diagnosa pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Evaluasi swab subjek, klien mengatakan pusing disertai dengan perut sakit, keadaan umumnya sedang, kesehatannya kompos mentis dengan E4 E6 V5, terpasang infus di tangan kanan, akral hangat, CRT kurang dari 2 detik, keluhan nyeri sedang, sikap protektifnya sedang, gelisah sedang dengan tekanan darah 150/90 mmHg, nadi 80 kali per menit, dan nyeri skala nyerinya 5 dengan RR 20 kali per menit, suhunya 37,5 derajat, SpO2 99% dengan masalah nyeri akut belum teratasi, dan PP lanjutkan intervensi nomor 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4.
Untuk diagnosa kedua di hari Senin, konstipasi berhubungan dengan ketidakcukupan asupan serat. Hasil evaluasi swabnya yang pertama, klien mengatakan belum pernah BAB selama di rumah sakit kurang lebih 4 hari. Untuk data objektifnya, keadaan umumnya sedang, kesehatannya kompos mentis, yaitu E4 M6 V5, terpasang infus di tangan kanan, RL 7 TPM, akral hangat, CRT kurang dari 2 detik, belum ada BAB kurang lebih 4 hari, tekanan darahnya 150/90, nadinya 78 kali per menit, RR 20 kali 8 per menit, suhunya 37,5 derajat Celcius, dan SPO2 nya 99%. Untuk A nya, masalah konstipasi belum teratasi. Untuk B, lanjutkan intervensi nomor 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6. Untuk di diagnosa ketiga, yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin, yang dimana swabnya klien mengatakan lemas dan pusing, keadaan umum sedang, kesehatan kompos mentis, E4 M6 V5, terpasang infus di tangan kanan, RL 7 TPM, akral hangat, CRT 2 detik, pusing sedang, lemas lelah sedang, rasa haus sedang, kadar glukosa dalam darah sedang dengan gula darah 195 mg per dl, tekanan darah 150/90 mmHg dengan nadi 80 kali per menit, RR 20 kali per menit dengan suhu 37,5 derajat Celcius dan SPO2 99%. Untuk A-nya, masalah risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah belum teratasi dengan intervensi lanjutan yaitu nomor 3.1 dan 3.2. Di hari Selasa 16 November 2021 di jam 1 siang, untuk diagnosa pertama, swabnya klien mengatakan pusing sedikit berkurang dan sakit perut berkurang. Dengan keadaan umum sedang, kesehatannya kompos mentis E4 M6 V5, terpasang infus di tangan kanan RL 7 TPM, akral hangat, CRT 2 detik, keluhan nyeri sedang, sikap protektif sedang, gelisah sedang, dengan tekanan darah 150/100 mmHg dengan nadi 80 kali per menit, dan RR 20 kali per menit dengan suhu 36,5 derajat Celcius dengan GDS 210 mg per dl. Karena di hari Selasa ini pasien ini gula darahnya meningkat. Untuk konstipasi berhubungan dengan kecukupan asupan serat, swabnya klien mengatakan sudah ada BAB tetapi frekuensinya sedikit. Dengan keadaan umumnya sedang, kesehatan kompos mentis E4 M6 V5, terpasang infus di tangan kanan RL dengan dosis 7 TPM, akral hangat, CRT kurang dari 2 detik, konsistensi feses keras, keluhan defekasi lama dan sulit sedang, gelisah sedang, tekanan darah 150/100 mmHg dengan nadi 79 kali per menit. Masalah konstipasi teratasi sebagian, lanjutkan intervensi nomor 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. Untuk di diagnosa ketiga di hari Selasa 16 November 2021, swabnya klien mengatakan masih lemas dan pusing berkurang. Untuk keadaan umumnya sedang, kesehatannya kompos mentis, terpasang infus pada tangan kanan, RL dengan dosis 7 TPM, CRT kurang dari 2 detik, pusing sedang, lelah lemah sedang, rasa haus sedang, kadar glukosa tinggi 210 mg per dl dengan tekanan darah 150/100 mmHg, nadi 80 kali per menit, RR 20 kali per menit dengan suhu 37,5 derajat Celcius dengan GDS 210 mg per dl. Masalah risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah teratasi sebagian. Mohon maaf, ini bukan risiko tapi masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah teratasi sebagian. Yang P, lanjutkan intervensi nomor 3.1 dan 3.2. Untuk di hari Rabu dengan diagnosa yang pertama, swabnya klien mengatakan pusing sedikit berkurang dan sakit perut berkurang. Untuk data objektifnya, keadaan umumnya baik, kesehatannya kompos mentis dengan E4 M6 V5, terpasang infus pada tangan kanan 7 TPM, akral hangat, CRT kurang dari 2 detik, keluhan nyeri cukup menurun, sikap protektif cukup menurun, gelisah cukup menurun, sikap protektif cukup menurun, gelisah cukup menurun dengan tekanan darah 130/90 mmHg, nadinya 82 kali per menit dengan RR 20 kali per menit dengan suhu 36,5 derajat Celcius dengan GDS 160 mg per dl. Untuk di diagnosa kedua, swabnya klien mengatakan sudah BAB dengan baik, dengan keadaan umum baik, kesehatan kompos mentis E4 M6 V5, terpasang infus pada tangan kanan dengan dosis 7 TPM, akral hangat, CRT kurang dari 2 detik, konsistensi fases lembek,
normal kembali. Konsistensi feses lembek, keluhan defekasi lama dan sulit membaik, gelisah membaik, tekanan darah 130/90, nadia 81 kali per menit, RR 20 kali per menit, dengan suhu 36,5 derajat Celcius dengan GDS 160 mg per dl. Masalah konstipasi teratasi dan lanjutkan intervensi 2.7-2.9. Dan untuk diagnosa ketiga yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin. Dengan swab, klien mengatakan lemas berkurang dan pusing berkurang. Keadaan umumnya baik. Kesehatan kompos mentis E4 M6 V5, terpasang impuls RL dengan tekanan dosis 7 TPM, akral hangat, CRT kurang dari 2 detik, pusing cukup menurun, lemah lesu cukup menurun, rasa haus cukup menurun, kadar glukosa darah cukup membaik dengan tekanan darah 130/90 mmHg dengan nadi 82 kali per menit, RR 20 kali per menit dengan suhu 36,5 derajat Celcius dengan GDS 160 mg per dl. Untuk masalah glukosa darah teratasi sebagian. Dan P, lanjutkan intervensi nomor 3.1 dan 3.2. Mungkin itu saja Pak dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.